kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan para guru aktif SMP Negeri 28 yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, merekalah yang membantu saya sehingga Lapan Inovasi bisa berdiri tegak, bisa berjalan walaupun terseok-seok. Jadi kami selalu membenahi diri ke dalam, selalu memperbaiki ke dalam untuk kepentingan bersama, dan kami selalu mempersatukan visi dan misi kami. Visi misi kami adalah untuk selalu bersilaturahmi dengan semua kalangan alumni SMP Negeri 28. Saya mohon aplausnya untuk 4 rekan saya ini. Ya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kata yang salah dari saya. Dipersilahkan kembali ke 4 orang. Terima kasih dan mohon maaf bila ada yang salah dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya sambutan dari pembina lintas angkatan SMP Negeri 28 Inovasi Jakarta kepada Bapak Jiriha, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya fokus dulu apa yang disebutkan oleh ketua tadi. Jadi satu-satunya paguyuban SMP 28 yang eksis di sekolah. Mengapa saya harus pertegas? Karena kalau ada 2-3 itu tentu pertanyaan itu kamu sendiri yang bertanya, nanti sampaikan ke orang tuanya. Ini ngapain sih banyak banget? Ya. Jadi oleh karena itu saya berharap, saya pernah kumpulkan itu. Ya, saya kumpulkan di rumah makan apa itu namanya? Di depannya? Ya, Simpang Raya. Berapa orang itu? 33 orang. Supaya nyatu, ada 2 tempoh hari itu, supaya nyatu. Kemudian dibuatlah satu komitmen, tetapi juga tidak jalan. Oleh karena itu saya berharap ke depannya ini jangan lupa program kita yang pertama sekali, sambil membenahi internal itu, coba nanti juga keluar itu mereka didekatin. Ya, apalagi sekarang bukan hanya badan hukumnya, tetapi Kesbangpolnya sudah, berarti internal kita diketahui oleh pemerintah daerah sini. Sehingga dengan demikian misi kita sebagai kakak-kakaknya adalah memberi motivasi kepada adik-adiknya yang masih dalam pertumbuhan sekarang ini. Mengapa begitu pentingnya peran kakak-kakak ini? Kenapa? Karena pendidikan zaman sekarang itu di rumah sudah diajarin A, B, C dan seterusnya. Ya, di sekolah diajarin A, B dan seterusnya, tetapi tetap aja penyimpangan di jalan itu banyak banget. Ya, di sininya peran kita. Saya kira tidak ada hal lain yang mampu saya sampaikan sebagai guru. Saya kembalikan tadi kepada adik-adik saya ini, jangan lupa bina di dalam kelas itu perpecahan, jangan sampai ada perpecahan. Ya, kebersamaan itu adalah satu-satunya fokus kita, bagaimana menyatukan, ya. Menyatukan apa? Kata dan perbuatan kita. Karena yang paling susah ngomongnya di depan iya, di belakangnya lain. Nah, ini yang satu-satunya yang kita sebut dengan penyimpangan itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan mohon wabarakatuh. maaf, saya terpaksa harus meninggalkan tempat ini karena nggak tahan ini duduknya. Acara selanjutnya itu acara yang kita nanti-nantikan, yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Adailullah Al-Habib Fahri bin Idrus bin Ali bin Ahmad Jamalulail. Dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal islama dinan kamilan. Yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati kepada segenap para asatidzah, para dewan guru yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, berkhusus ketua panitia yakni akhina Iwan Yudi Hermawan, kemudian ketua umum 8 inovasi Bapak Efdinal Dawanis, kepala sekolah SMPN 28 Bapak Ujang Supriyatna, ketua advokasi 8 inovasi Bapak Lutfi SHMH, berkhusus guru saya tercinta akhina fillah Ustadz Al-Fadhil Ustadz Mansur dan juga Al-Ustadz Abdul Hai, dan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, yang insya Allah sama kita doakan mudah-mudahan beliau semua dipanjangkan usianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus kepada semua jamaah yang hadir di tempat ini, pecinta daripada baginda Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Taib ibadallah, sebelum saya menyampaikan apa yang diamanahkan kepada saya, ini merupakan kedua kali saya hadir di tengah-tengah ikatan alumni SMP 28. Ya, artinya begini, di dalam peringatan Maulid Nabi yang alhamdulillah kalau tidak ada halangan kita semua akan senantiasa melaksanakannya setiap tahun. Dan alhamdulillah di dalam setiap event peringatan Maulid Nabi itu umat antusiasnya sangat begitu besar. Baik masjid, majelis, mushola, bahkan ikatan alumni seperti ini pun sangat menyambut dengan datangnya peringatan Maulidnya Habibun al-A'zam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya garis bawahi tadi apa yang disampaikan, bahwasannya tidak usah termakan dengan pendapat-pendapat yang mengatakan peringatan Maulid Nabi itu sesuatu yang bid'ah alias sesuatu yang memang diharamkan dalam agama. Syuf, enggak demikian. Pemahamannya tidak sesempit itu. Ada satu kisah yang berkenaan dengan peringatan Maulid Nabi dan juga bisa menjadi dalil buat kita, yakni ketika lahirnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semua alam ikut berbahagia, semua menyambut baik, semua menyambut bahagia. Bahkan ada salah satu daripada pamannya Nabi Muhammad, khususnya buat antum yang hadir, paman Nabi Muhammad namanya siapa? Ada Abu Thalib, ada juga Abu Lahab, dua-duanya paman Nabi Muhammad. Ketika disampaikan kepada beliau bahwasanya lahirlah seorang anak daripada Sayyidatuna Aminah, kemudian Abu Lahab saat itu ikut bahagia, dan dalam rangka meluapkan kebahagiaannya beliau sampai membebaskan seorang budak saat itu. Singkat cerita, waktu berjalan, kita tahu nih dalam sejarahnya ternyata Abu Lahab itu nggak ikut beriman kepada Nabi Muhammad. Bahkan Abu Lahab itu termasuk yang memusuhi Nabi Muhammad sampai dengan akhir hayatnya. Baik, kesimpulan buat kita, karena Abu Lahab itu tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, otomatis beliau wafat dalam keadaan Islam atau non-Muslim? Non-Muslim. Mati bukan dalam keadaan Muslim tapi dalam keadaan Taib. Kalau begitu nanti Abu Lahab di akhiratnya Allah tempatnya surga apa neraka?
neraka. Kenapa? Karena dia nggak beriman kepada Allah. Ya, jadi surga itu kita umat Islam akan mengatakan Allah siapkan surga adalah buat kita yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Betul? Jadi nggak betul juga kalau ada yang mengatakan semua agama sama. Nggak betul juga kalau ada yang mengatakan semua itu bisa masuk ke dalam surga. Enggak. Bagi kita umat Islam sesuai dengan firman Allah, tidak ada agama yang diridhoi oleh Allah kecuali agama Inna dina indallahir Islam. Bagi kita umat Islam wajib berkeyakinan satu-satunya agama yang benar adalah agama Islam. Tapi kalau kita punya teman, misalnya satu angkatan, teman kita bukan muslim, tiba-tiba dia bilang, Habib bro maaf, kalau buat ente Islam agama yang paling benar, tapi kalau buat saya agama saya paling benar. Ya nggak apa-apa, itu keyakinan dia. Yang nggak boleh itu kita meyakini semua agama benar, itu yang nggak boleh. Kalau semua agama benar, semua bisa masuk ke dalam surga, seandainya Islam mengatakan begitu, semua agama benar, semua agama masuk dalam surga, semua Tuhan sama, niscaya akan ada banyak umat Islam yang pindah agamanya, termasuk gue. Beneran? Kalau semua agama sama, semua masuk dalam surga, nah kita ngapain masih di Islam? Enakannya ngono, ibadahnya lebih enteng, tapi surganya sama, kan begitu. Nah kita jam 3:30 kudu bangun, jam 12 kudu sholat. Ini kita bikin acara dikejar waktu karena kita mau sholat lagi nanti asarnya. Nah yang sono lebih enak seminggu sekali, enakan ngono kalau begitu. Kalau bicara semua agama sama, tapi kenapa kita bertahan? Karena kita yakin Islam yang diridhoi oleh Allah. Tapi tadi disampaikan juga dalam rangka menjaga persatuan, kita nggak boleh usil dengan keyakinan teman-teman kita. Baik, Abu Lahab itu akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tetapi dalam keterangan lain dijelaskan, Abu Lahab itu nanti akan mendapatkan nikmat tambahan. Apa nikmatnya? Allah itu akan meringankan siksanya Abu Lahab. Itu kan nikmat. Beliau udah disiksa nanti di neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya, tapi masih dapat nikmat dari Allah. Allah ringankan siksanya. Kapan? Setiap hari Senin. Otomatis kan kita bertanya, emang amal ibadah apa yang dibuat sama si Abu Lahab? Kok sampai udah di neraka masih dapat nikmat? Abu Lahab puasa? Enggak, dia bukan muslim. Abu Lahab pergi haji? Enggak juga. Abu Lahab sholat? Apalagi? Lantas ibadah apa di mata Allah yang membuat si Abu Lahab mendapatkan nikmat? Abu Lahab enggak puasa, enggak haji, enggak zakat, enggak sedekah, enggak sholat dan sebagainya. Salah satu kerjaan yang membuat Abu Lahab mendapatkan nikmat daripada Allah, yakni Abu Lahab pernah bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad. Kita nih kalau ngomongin Nabi Muhammad, ya Allah sayangnya Nabi Muhammad sama kita. Salah satu nikmat jadi umat Nabi Muhammad, maaf, kalau kita mau niat baik, baru niat udah dihitung pahala. Kalau kita mau bikin jelek, baru niat nggak dihitung dosa. Misal ente mau maksiat, ngomong dalam hati nih, ntar malam minggu waktunya bokinan, gue sambit pakai balon loh. Kita ngomongin Nabi Muhammad, kita mau ikut Nabi. Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi kalau kita nggak tahu apa yang Nabi tinggalin buat kita? Karena kita nggak hidup di zaman Nabi nih. Kita nggak hidup di zaman Nabi, kita nggak tahu yang Nabi tinggalin buat kita itu apa. Bagaimana kita bisa cinta sama Nabi Muhammad? Bagaimana kita bisa ikut dengan Nabi Muhammad kalau kita nggak tahu apa yang sudah Nabi tinggalkan buat kita sebagai umatnya? Baik, saya tanya, Habib tanya, Nabi tinggalin apa buat kita? Quran.